Sebagai seorang pekerja kantoran, kerja dari pagi sampai sore, pulang juga udah capek rasanya gitu kan, maunya istirahat aja gitu. Saya suka ngerasa kalau saya udah nggak punya waktu, nggak punya energi buat nyari-nyari kegiatan tambahan lain gitu. Nah, beberapa waktu lalu, saya punya beberapa kerjaan atau kegiatan secara berbarengan waktunya gitu. Mulai dari seperti biasa kerjaan rutin, kerjaan kantor, terus juga saya harus ngerjain project, terus saya harus nulis buat klien, kemudian saya harus ikut pelatihan online, kemudian ikut kompetisi, kemudian saya juga sekaligus kuliah online, ditambah lagi ada kegiatan komunitas. Wah, kalau dilihat-lihat lagi lumayan padat jadwalnya guys. Setelah itu saya pelan-pelan merencanakan waktu saya dan alhamdulillah semuanya itu selesai. Tapi selesai nggak hanya sekadar selesai, tapi hasilnya maksimal. Nah, ternyata bisa diatur guys, kalau misalnya kita itu pinter-pinter buat mengelola waktu. Let's talk about it. Jadi buat teman-teman yang kerja kantoran, setiap hari PP gitu kan, harus pulang pergi, tahu sendirilah berapa banyak jam atau waktu yang kita habiskan dalam sehari cuman buat commute doang. Dari rumah kantor, kantor rumah. Yang tinggal atau yang kerja di seputaran Jabodetabek, ya pasti tahulah bagaimana capeknya di jalan gitu kan. Pulang capek udah tinggal pengennya istirahat aja gitu. Rutinitas saya sehari-hari adalah kurang lebih bangun pagi, kemudian makan, terus mandi, lanjut kerja, habis kerja pulang, main sama anak istri, kemudian tidur. Sekian tahun bekerja dengan rutinitas kayak gitu, akhirnya membuat saya agak pesimis gitu untuk mencari kegiatan atau aktivitas lain di luar rutinitas ini. Saya ngerasa kayak di umur segini udah bukan masanya lah gitu. Tapi di sisi lain, personally saya pengen nyari sesuatu di luar kantor, entah itu dalam bentuk kesempatan lain, entah dalam bentuk kerjaan gitu kan, atau networking gitu yang bisa meningkatkan potensi diri saya. Akhirnya saya terlibat di beberapa project, ikut bootcamp, ikut pelatihan gitu kan, kemudian join komunitas, plus bikin konten tipis-tipis juga, kayak video sekarang. Apa yang saya lakuin ini mungkin nggak cocok untuk semua orang, mungkin tidak cocok diterapkan bagi sebagian orang, karena kita punya latar belakang pekerjaan atau kebutuhan yang berbeda-beda nih. Saya juga nggak tahu apakah yang saya lakukan ini terbukti secara ilmiah atau ada teorinya atau seperti apa. Tapi ini terbukti berhasil di saya dan saya nyaman ngelakuin hal ini. Nah, beberapa hal yang saya lakukan untuk manage waktu saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuannya apa. Pada saat kita mengatur waktu, tentunya kita punya goals atau tujuan yang akan kita tuju. Kenapa kita mengatur waktu kan? Di pengalaman saya kemarin, berarti tujuan saya adalah untuk menyelesaikan berbagai project, kerjaan, dan kegiatan yang saya lakukan. Setelah saya set tujuannya, berikutnya adalah saya set waktunya kapan hal-hal ini harus saya selesaikan. Tips yang saya lakukan adalah sebisa mungkin, kalau misalnya kita set waktu, jangan set waktu kita harus menyelesaikan sesuatu, itu berbarengan dengan tanggal atau hari di mana deadline pekerjaan tersebut. Karena biasanya kita cenderung untuk menyelesaikan di hari deadline. Dan kalau udah kayak gitu, biasanya pekerjaannya akan tertunda atau selesai tapi hasilnya nggak maksimal karena mengejar waktu, ya sekadar selesai aja. Nah, yang saya lakukan biasanya adalah naruh deadline-nya adalah 2 atau 3 hari sebelum real deadline itu sendiri. Kemudian yang kedua, menghilangkan distraksi. Kalau kita udah tentuin tujuannya, kita udah set waktunya kapan akan diselesaikan, kemudian jangan sampai kita ke distract sama hal-hal kecil lain yang justru bisa menghambat kita atau menyebabkan pekerjaan yang kita selesaikan ini menjadi tertunda atau malah tidak terlaksana sama sekali. Gimana? Familiar dengan keadaan kayak gini? Ya, saya juga dulu sering seperti itu. Di pengalaman saya, noise yang paling banyak ganggu itu biasanya adalah nongkrong, kemudian ngobrol sama teman gitu kan. Biasa kan kalau di kantor bosen lagi ngerjain sesuatu, saya sering jalan sekitar ruangan gitu. Ketemu sama teman lain, ngobrol, bukannya sebentar, malah keenakan atau keasikan, akhirnya waktunya bablas. Kemudian bagi saya sumber utama distraksi itu adalah handphone. Misalnya lagi kerja, tiba-tiba muncul satu notif. Gara-gara satu notif ini akhirnya bisa bablas. Ngecek sosmed lah, ngecek inilah, ngecek itulah. Yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, yang saya lakukan adalah pada saat saya lagi fokus ngerjain sesuatu, di smartphone itu kan ada mode-mode khusus yang bisa kita atur gitu ya. Karena saya menggunakan iPhone, di iPhone itu ada mode yang namanya fokus. Nah, di mode fokus ini saya set
notif apa saja yang bisa nyala ketika saya menggunakan mode ini. Ini sangat-sangat membantu untuk ngeblok notif-notif sementara dari aplikasi-aplikasi yang sangat mengganggu fokus kita. Sehingga kita nggak bentar-bentar ngecek HP, bentar-bentar ngecek HP. Yang ketiga adalah plan your day. Merencanakan hari kita itu akan melalui apa saja, ini penting banget guys. Saya sendiri udah merasakan perbedaannya. Kalau misalnya harinya nggak terencana, terus tiba-tiba lagi banyak kerjaan, lagi banyak sesuatu yang harus diselesaikan, itu dulu saya suka bingung nih, yang mana yang mau saya kerjain duluan? Dan ujung-ujungnya akhirnya suka ada sesuatu yang penting tapi tertinggal gitu loh. Nah setelah itu, dulu saya mulai ngelis tuh di kertas sih biasanya, hal-hal apa aja yang akan atau harus saya lakukan di hari itu. Kalau misalnya udah selesai dilakuin, saya coret pakai pulpen atau stabilo. Yang saya rasakan kekurangannya pada saat itu adalah saya hanya sekedar ngelis-ngelis aja pekerjaan, tapi tidak menyelesaikan kerjaan ini sesuai dengan prioritasnya, yang mana yang harus didahulukan. Akhirnya, kerjaan jadi kurang teratur, waktu tidak termanage dengan baik, dan ujung-ujungnya suka overtime, atau istilahnya lembur lah. Setelah itu, saya move dari sekedar ngelis di kertas, menggunakan aplikasi Google Calendar. Ini bukan endorse atau apapun, karena ya ini akun kecil juga. Tapi menurut saya, Google Calendar ini bukan hanya sekedar aplikasi kalender biasa aja, tapi sangat-sangat membantu untuk bisa produktif. Nah, yang saya lakukan adalah membagi kegiatan saya dalam satu hari ke dalam 3 kategori. Kategori 1 adalah hal-hal yang urgent, kemudian hal-hal yang peka waktu, kemudian kerjaan-kerjaan yang sulit, yang membutuhkan konsentrasi tinggi, dan yang bikin saya tuh kayak, rada malas ngerjainnya sebenarnya gitu. Kerjaan-kerjaan ini saya kasih slot dari jam 8 pagi sampai dengan jam setengah 12 siang. Kenapa saya taruh paling pagi? Karena di waktu inilah saya masih memiliki energi yang cukup, kemudian fokus yang terjaga juga, dan paling tahan godaan. Nah, ini adalah isi dari kalender saya beberapa waktu lalu nih. Dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 9, saya membuat skrip atau naskah untuk disiarkan gitu. Bagi saya, kerjaan ini adalah kerjaan rutin, kerjaan hari-hari, kerjaan seperti biasa gitu. Nggak sulit, nggak butuh konsentrasi tinggi. Tapi kenapa ditaruh di awal? Karena peka waktu, ya kan? Jam 9 sudah harus saya serahkan naskah ini. Makanya saya kerjakan di awal. Kemudian lanjut dari jam 9 sampai dengan jam setengah 12, di sini pekerjaan saya adalah saya melakukan riset, kemudian saya melakukan koordinasi dengan berbagai orang, dengan berbagai unit. Kerjaan ini tidak peka waktu, deadline-nya juga masih jauh, tapi kerjaan ini membutuhkan energi yang cukup banyak dan juga memerlukan fokus dari saya. Jadinya godaan untuk ngelakuin hal lain itu sangat tinggi. Makanya kerjaan ini juga saya taruh di jadwal saya yang pagi. Kalau nggak ditaruh di awal, nanti kalau misalnya makin sore atau malam gitu ya, nanti malah nggak dikerjain sama sekali. Kemudian dari setengah 12 sampai dengan jam 12, di sini saya alokasikan waktunya untuk belajar, membaca buku, atau mengerjakan tugas kuliah saya. Bukan sok-sokan sebagai si paling belajar atau gimana, karena kebetulan pada saat saya mengerjakan hal tersebut, saya juga lagi sambil kuliah. Kuliahnya online by the way. Kemudian, kategori kedua adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang tetap membutuhkan fokus kita, tapi nggak terlalu demanding kayak kategori pertama. Dan saya cenderung enjoy ngelakuin kegiatan-kegiatan ini. Contohnya misalnya kayak nge-gym, atau ketemuan, atau janjian sama teman, atau bikin konten. Di sini dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore saya alokasikan waktu saya untuk melakukan editing. Karena bagi saya editing itu menyenangkan. Saya ngedit mulai dari audio recording, kemudian ngedit skrip atau naskah untuk ditayangkan kemudian. Nah, berhubung kemarin banyak kerjaan dan project di luar kantor yang harus saya selesaikan, jadinya dari pagi sampai jam 3 sore itu saya ngebut menyelesaikan kerjaan kantor dulu nih. Saya padetin lah jadwal saya intinya. Akhirnya dari jam 3 sore ke atas waktu saya itu udah mulai senggang. Nah di sini dari jam 3 sampai dengan jam 4 sore saya alokasikan untuk menyelesaikan project. Kemarin saya ikut sebuah kompetisi. Di sini saya ngelakuin mulai dari riset, kemudian mulai dari menulis naskah, editing, dan lain-lain. Kemudian lanjut dari jam 4 sore sampai dengan jam 5, saya alokasikan untuk menyelesaikan project menulis untuk sebuah klien. Setelah itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 5.30, jam setengah 6, itu saya alokasikan untuk nge-gym 30 menit sebelum pulang ke rumah. Karena kebetulan di kantor
ada fasilitasnya guys. Lanjut di kategori 3. Kategori 3 ini adalah untuk hal-hal yang tidak memerlukan banyak energi. Kemudian it's okay kalau misalnya hal ini ke-skip untuk saya lakukan next. Nah tentunya di kategori 3 ini bukan diisi oleh kerjaan-kerjaan yang sifatnya untuk proyek besar atau kerjaan-kerjaan yang penting gitu. Lebih ke hal-hal yang ringan untuk untuk peningkatan diri saya mungkin gitu. Karena mostly di malam hari itu saya cenderung gampang sekali ke distract sama hal-hal lain. Misalnya tiba-tiba saya nonton lah, atau tiba-tiba streaming dan lain-lain. Ya wajar aja sih, karena kan seharian udah capek gitu kan, mungkin pengen istirahat, ya manusiawi lah. Nah kemarin di jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9 itu saya alokasikan untuk kegiatan komunitas. Di sini saya menjadi fasilitator untuk sebuah kelas. Jadi saya join di sebuah English Club atau English Community terbesar di Jakarta, namanya adalah Bridzone. Nah untuk event atau kegiatan lainnya, kamu bisa cek di IG-nya Bridzone. Kemudian lanjut dari jam 9 sampai dengan jam setengah 10 saya alokasikan waktu saya untuk belajar lagi. Jadi saya ikut pelatihan online gitu ya. Nah di pelatihan online ini syukurnya adalah dia menyediakan materinya di website. Nah kita belajar sesuai dengan pace kita. Di jam berapa kita bisanya atau senggangnya. Jadi saya alokasikan di jam 9 sampai setengah 10. 30 menit aja. Setelah belajar mandiri baru nanti akan ada uji atau tes kompetensinya lah gitu. Kemudian yang terakhir dari jam setengah 10 sampai jam 10 malam 30 menit juga saya alokasikan waktu untuk merencanakan konten, untuk nulis naskah untuk konten, untuk keperluan konten kayak video sekarang nih. Karena di tahun ini alhamdulillah saya sudah niatkan untuk mulai serius lah bikin konten kayak gitu. Lewat dari jam 10 malam itu saya alokasikan ya untuk istirahat gitu. Jadi nggak ada kerjaan spesifik atau harus ngapain lah di atas jam 10 malam. By the way, saya juga sering banget manfaatin waktu weekend untuk menyelesaikan kerjaan atau project-project di luar kantor. Kalau memang misalnya lagi dikejar deadline atau lagi banyak banget nih yang harus dikerjain gitu. Karena menurut saya waktu weekend ini sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Karena dari pagi sampai sore kan nggak kepotong waktu kerja tuh. Jadi cukup panjang waktunya. Bukan untuk menyarankan kerja terus gitu. Nggak kenal waktu libur. Nggak. Tapi seperti yang disampaikan di awal video, kita kan sudah punya tujuannya. Nah, semisal kayak saya, tujuan saya adalah menyelesaikan pekerjaan saya, project, dan lain-lain. Ketika semua hal-hal ini sudah selesai, ya back to normal lagi gitu. Nggak terus-terusan kayak gitu. Yang ada justru bisa tipes ya. Apa yang saya lakukan adalah bukan one size fits all, bukan untuk semua orang, mungkin tidak cocok bagi sebagian orang, karena kita punya interest dan tujuan atau latar belakang yang beda-beda juga. It's okay. Temukan bentuk time management yang paling nyaman untuk diri kamu sendiri. Yang paling bisa mengakomodir kebutuhan kamu. At least kamu bisa start dari kerangka mungkin yang udah saya lakukan tadi. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kamu pastinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!